Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Suster Ilen Anika Sari Saromaha SCMM dengan NIM 1020240006. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Menyusun Matriks dan Peta Pemangku Kepentingan. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKMM Kes. Stakeholder dalam RMIK dan contohnya. Berdasarkan lingkup organisasi rumah sakit, stakeholder terbagi menjadi dua, yaitu satu, stakeholder internal rumah sakit, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan rumah sakit yang berasal dari dalam atau internal organisasi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dewan pengawas rumah sakit. Yang kedua, stakeholder eksternal rumah sakit, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan rumah sakit yang berasal dari luar atau eksternal organisasi, seperti vendor atau pemasok, pasien, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pemerintah daerah, dan sebagainya. Menurut Nugroho, dalam program pembangunan berdasarkan perannya, stakeholder dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Policy creator, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Kedua, koordinator, yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Ketiga, implementer, yaitu stakeholder yang berperan melaksanakan termasuk kelompok sasaran kebijakan. Keempat, fasilitator, yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memberikan fasilitas dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran. Selanjutnya, accelerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar program dapat berjalan sesuai sasaran. Contoh stakeholder dalam RMIK internal yaitu 1. Direktur atau kepala rumah sakit, kepala RMIK, petugas rekam medis dan informasi kesehatan, tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang medis. Keempat, bagian administrasi dan keuangan. Kelima, bagian IT atau manajemen informasi. Terakhir, komite medis atau komite mutu. Stakeholder eksternal RMIK yaitu 1. Pasien dan keluarga, kedua BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, ketiga Dinas Kesehatan, keempat Badan POM dan regulator kesehatan, kelima organisasi profesi, Formiki, ID, PPNI, IBI, dan lain sebagainya. Keenam, Badan Akreditasi Rumah Sakit, ketujuh lembaga pendidikan, kedelapan peneliti dan lembaga riset. Identifikasi stakeholder dan contohnya. Stakeholder rumah sakit adalah seluruh pihak, baik perorangan maupun organisasi, yang memiliki pengaruh terhadap rumah sakit atau dipengaruhi oleh aktivitas rumah sakit, sehingga menimbulkan hubungan saling ketergantungan. Dalam konteks rekam medis dan informasi kesehatan, stakeholder dapat diidentifikasi menjadi dua kategori besar, yaitu internal dan eksternal. Matriks stakeholder dengan analisis. Analisis peran pemangku kepentingan dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks 2x2 menurut interest stakeholder terhadap suatu masalah dan power stakeholder dalam mempengaruhi masalah tersebut. Matriks stakeholder merupakan instrumen penting dalam manajemen proyek, pembangunan berkelanjutan maupun pengelolaan organisasi. Konsep ini digunakan untuk menetapkan aktor-aktor yang terlibat berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan pengaruh mereka. Strategi pendekatannya yang pertama, collaborate, melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan penting, diskusi rutin, dan perencanaan strategis untuk mendapatkan dukungan penuh. Kedua, involve, konsultasi, melaksanakan komunikasi konsultatif, mengikut sertakan dalam beberapa kategori keputusan dan update penting. Ketiga, inform, informasi, yaitu memberikan informasi yang cukup dan tepat waktu agar stakeholder tetap terinformasi dan mendukung proses. Ketiga, minimal effort, fokus kembali dasar untuk menjaga hubungan yang baik tanpa pengeluaran sumber daya besar. Contoh kasus untuk materi ini yaitu
Program studi manajemen informasi kesehatan berencana mengembangkan sistem informasi akademik berbasis simulasi rekam medis untuk mendukung praktikum mahasiswa. Siapa pemangku kepentingan dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dalam kasus di atas? A. Dosen, B. Mahasiswa, C. Ketua Prodi, D. Pimpinan fakultas. Jawaban yang benar adalah B. Mahasiswa. Mereka sangat membutuhkan sistem tapi tidak punya kuasa besar dalam pengambilan keputusan. Soal yang kedua, pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi, kelola dengan dekat adalah A. Mahasiswa, dosen, rumah sakit mitra, B. Ketua Prodi, dosen lembaga akreditasi, C. IT fakultas, pimpinan fakultas dan mahasiswa, D. Lembaga akreditasi, rumah sakit mitra dan mahasiswa. Jawaban yang benar adalah B. Ketua Prodi, dosen dan lembaga akreditasi. Soal yang ketiga, dalam penyusunan peta pemangku kepentingan, rumah sakit mitra sebaiknya dimasukkan dalam kategori A. Monitor saja, pengaruh rendah, kepentingan rendah, B. Libatkan, pengaruh rendah, kepentingan tinggi, C. Kelola dengan dekat, pengaruh tinggi, kepentingan tinggi, D. Pantau dengan cermat, pengaruh tinggi, kepentingan rendah. Jawaban yang benar adalah A. Monitor saja, yaitu dalam konteks kasus ini perannya penting sebagai konsultan eksternal tetapi tidak dominan dalam keputusan internal prodi. Baik Ibu dan teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.